Sehingga ketika kita masuk ke dalam yang hidup, hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang membawa korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Mari Bapak Ibu kita bersama satukan hati kita, tinggikan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia layak ditinggikan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen.
Engkau yang diagungkan seumur hidup kami, Tuhan. Engkau yang kami elu-elukan, Tuhan. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, Engkau tetap pantas dan layak untuk kami tinggikan. Pagi hari ini kami datang menghampiri Tuhan dan menaikkan kembali syukur kami kepadamu. Kami bawa pujian yang baru dari hati kami yang paling dalam untuk Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. His truth is marching on. His truth is marching on. Hallelujah. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang layak ditinggikan.
Lagu Glory Glory Haleluya adalah lagu pujian kemenangan, adalah lagu sorak-sorai yang luar biasa. Ketika para tentara hendak berperang pada zaman dulu, mereka akan menyanyikan lagu ini sebelum mereka pergi berperang. Jadi mereka belum melihat kemenangan, belum menerima kemenangan, tetapi dengan iman mereka, keyakinan mereka, mereka tahu bahwa kemenangan telah menjadi bagian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan tentang high capacity, tentang bagaimana kita memiliki kapasitas di dalam Tuhan yang terus dinaikkan levelnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saudara bisa bayangkan Tuhan yang sangat luar biasa itu ada di dalam saudara. Dan Daniel 3 ayatnya yang ke 12 sampai yang ke 30. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 13 berkata seperti ini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15 berkata, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kata Raja Nebukadnezar. Ayat 16 berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi jika seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Kemudian beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya, ke atas api. Tetapi ketiga orang itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terkait ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu dari api. Dan para wakil raja, penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, dan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara, firman Tuhan yang sangat luar biasa berkata seperti ini, bahwa suatu waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego
mereka diperhadapkan dengan satu pilihan yang sangat sulit, saudara. Alkitab mencatat mereka dituduhkan bahwa mereka tidak menyembah patung dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, yang kononnya dia memerintahkan tidak ada satu orang pun yang tidak boleh tidak menyembah patung ini, saudara. Tapi apa yang terjadi atas Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah yang luar biasa. Dari mana kita tahu, saudara? Dari ketika mereka belajar mengambil keputusan untuk masuk kepada segala rencana Tuhan, segala kehendak Tuhan dengan berbagai resiko yang ada, saudara. Saudara lihat ketika mereka menjawab raja, mereka berkata bahwa dalam hal ini, dia katakan, saudara, ini salah satu statement yang sangat luar biasa. Dikatakan seperti ini, saudara, mereka menjawab kepada Raja Nebukadnezar. Lalu jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya mereka tidak perlu berbantah, mereka tidak perlu bingung mengambil keputusan. Mereka sudah tahu pertama kali mereka mengikut Tuhan, mereka mengalami Tuhan, sehingga mereka punya standar, mereka punya fondasi untuk ke depan mereka berjalan bersama dengan Tuhan, karena mereka sudah pernah mengalami Tuhan. Sehingga itu yang membuat mereka kuat, saudara. Dalam kekristenan kita kenal dengan naik ke next level, saudara. Kenapa kita banyak tahu, oh berarti kalau kita sedang naik ke next level. Apa artinya? Artinya saudara tidak berdiam di satu tempat, tapi saudara terus berjalan, saudara moving forward, saudara terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sedang ada di new normal. Artinya saudara, kita tidak mau tidak mau akan terus berjalan dengan kehidupan yang ada. Life must go on, saudara. Orang tetap akan menggunakan masker. Orang ada terjadi perubahan-perubahan dalam dunia yang kelihatannya dengan aturan-aturan yang baru. Dan ini seluruh dunia terjadi, saudara. Dan mungkin kita berkata bahwa kita tidak mau mengikuti sesuatu yang sedang perubahan yang terjadi, saudara. Tapi mau tidak mau pilihan itu ada kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk kita terbiasa untuk ada di setiap musim yang Tuhan izinkan. Artinya bahwa kita percaya ada sesuatu, something new, sesuatu yang baru dari perspektif Tuhan, dari cara Tuhan memandang yang akan kita alami. Dan itu akan terjadi kalau kita juga memiliki satu cara pandang seperti yang Tuhan memandang segala sesuatu. Tidak ada hal yang buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita ketika kita melihat kepada Tuhan yang sangat baik, saudara. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kehidupan yang sedang berlangsung hari-hari ini, badai yang sedang mengamuk, sesuatu yang sedang terjadi, dan kita tidak tinggal di tempat, tapi kita moving forward, kita terus melangkah dan melaju bersama dengan Tuhan. Saudara, kita akan masuk kepada suatu season yang mungkin buat kita asing, tapi ketika kita berjalan masuk di dalam rencana Allah yang luar biasa, saudara akan melihat kekuatan kita, kapasitas kita sedang ditambahkan Tuhan, sehingga kita tidak berada di level yang awal, tapi kita akan masuk kepada level yang lebih tinggi, high capacity, kepada sesuatu kapasitas yang ditambahkan oleh Tuhan. Kapan? Ketika kita mau berjalan bersama dengan gerakannya Tuhan, saudara. Alkitab mencatat, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Sudahkah? Belumkah engkau menyadarinya, saudara? Kenapa saudara kita berada di new normal? Karena ini suatu keadaan yang terpaksa, yang dipaksa, yang memang kita harus menghadapinya, mau tidak mau, saudara. Dan orang yang tidak mau bergerak maju, menghadapi badai, menghadapi kenyataan, menghadapi kesulitan, dan menang melewatinya, yaitu orang-orang yang akan stay di tempat, yang tidak akan bergerak maju, saudara. Di saat kita bergerak maju ke level yang lebih lagi, Tuhan akan menambahkan kapasitas kita. Seperti yang kita baca bersama Daniel, kalau dia mungkin berpikir, ya udahlah, cincai aja, mending kita sembah patungnya sebentar, ntar kita minta ampun lagi, toh selesai. Tapi ternyata keputusan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel 3 tadi, ayat 12 sampai ke 30, mereka mengambil suatu keputusan untuk sesuatu something new, yang baru. Dan saya tahu itu tidak pernah terjadi tiba-tiba. Itu merupakan perjalanan seumur hidup yang mereka sudah, saya katakan tadi, ada dasar, ada fondasi yang mereka pernah bangun, dan fondasi itu menjadi lebih kuat lagi, saudara. Seperti membangun sebuah gedung, fondasinya kuat ketika angin dan badai datang, tsunami, saudara. Gedung yang kuat dengan fondasi yang cukup kuat untuk
dikhususkan untuk gedung-gedung yang tinggi kapasitasnya, saudara, itu tidak akan pernah tergoncangkan. Sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka pernah membangun sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dan ketika Tuhan menantang mereka untuk menghadapi musim-musim yang sulit, mereka tetap pada pendirian yang kuat, mengenal Allahnya dengan benar, dan mereka mengambil keputusan yang penuh dengan resiko yang cukup berbahaya, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas, kemudian raja yang berkuasa pada zaman itu, tidak ada yang lain yang dapat ditakuti. Mereka harus menyembah raja ini. Dan kemudian Alkitab mencatat, saudara, raja ini menjadi marah yang sangat geramnya. Dikatakan dalam ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya, saudara. Jadi bayangkan, itu dalam kemarahan yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi suatu musim yang asing, dan mereka dimasukkan dengan ancaman, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi saudara, dikatakan mereka berkata, tidak ada gunanya kami menjawab akan hal ini, karena mereka sudah memiliki keyakinan, ready untuk segala season. Sehingga mereka dengan kata lain, mereka menyederhanakan siap. Mereka siap apa saja, kapan saja, kondisi apa saja, untuk mereka maju, moving forward, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Kita tidak pernah tahu ketika Tuhan membawa kita, menyuruh kita untuk terus berjalan. Di depan ada apa, kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan akan terus menambahkan kapasitas kita, sehingga kita akan diberikan kemampuan demi kemampuan. Sehingga sesulit apapun musim yang di depan, jalan di depan berbatu, berlubang, atau naik turun seperti apa, tapi ingat, Tuhan ada di sana, dan Dia akan menambahkan kapasitas bagi orang yang mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya menulis satu statement. Saya katakan bahwa bukan tentang kita kehidupan ini, it's not about us kehidupan ini, tapi soal siapa yang berjalan bersama dengan saudara dan saya. Jadi bukan tentang kita, bukan tentang perjalanan kita, bukan tentang kapasitas dan kemampuan kita menghadapi kehidupan ini, menghadapi new normal, menghadapi sesuatu yang belum ada kepastian sama sekali, tapi tentang siapa Allah yang berjalan bersama dengan kita, saudara. Dan itu yang diyakini oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, saudara, mari izinkan Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Izinkan kita berjalan mengikuti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai ketinggalan, saudara. Supaya dikatakan bahwa lihat, aku telah membuat sesuatu yang baru. Tuhan tidak mau kita berdiri dan diam, just stay where you are, ya, tinggal di tempat, cuma berdiam di situ. Bertahun-tahun kita mengikut Tuhan dan hanya di satu tempat itu. Artinya, saudara, iman itu perlu bertumbuh. Beberapa hari yang lalu, suami saya, Pastor David, sedang share tentang iman sebesar biji sesawi. Dikatakan itu akan menjadi, dapat memindahkan gunung. Dan ternyata biji sesawi itu dalam bahasa aslinya, dalam firman Tuhan dikatakan iman yang bertumbuh seperti biji sesawi. Jadi sesuatu, something yang kecil pun, sesuatu yang tidak ada apa-apanya, ketika kita bawa kepada Tuhan dan kita bangkitkan iman kita, sesuatu yang something kecil, small thing, saudara, itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Hari ini mungkin kapasitas kita terbatas. Hari ini mungkin kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan itu masih kurang mampu. Nggak apa-apa, saudara. Tapi kita perlu melangkah dengan iman, saudara, karena kita tahu mujizat itu masih terjadi, saudara. Ada seorang ketika dia hendak melatih ototnya, saudara, dia akan mencoba untuk mengangkat barbel itu, beban itu mungkin 5 kilo. Lama-lama dia akan ditambahkan naik 7 kilo, naik 10 kilo, saudara, sampai ke 30 kilo, saudara. Suatu waktu ketika dia sudah biasa memikul beban, mengangkat beban 30 kilo. Dan ketika ada orang yang berkata, kamu bisa angkat ini nggak? Berapa? Oh, 6 kilo. Itu kecil, saudara. Karena dia kapasitasnya sudah lain. Dia sudah terbiasa mengangkat beban-beban yang besar. Sebab itu, saudara, jangan pernah takut ketika api pencobaan datang. Mungkin seperti mengancam kehidupan kita. Seperti dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak takut. Mereka punya fondasi yang kuat, yang pertama. Yang kedua, mereka berani mengambil keputusan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan mau buat sesuatu yang dahsyat di ujung jalan sana, tapi kita nggak pernah berani mau mengambil resiko, berani melangkah, tidak akan pernah terjadi apa-apa, saudara. Kapasitas itu perlu ditambahkan. Dan itu harus melewati pengujian, saudara. Harus melewati dites dulu, saudara, supaya ketahuan. Sama seperti
iman kita, saudara. Iman kita itu perlu ada pembuktian. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita Kristen, kita mencintai Tuhan, bahkan mungkin yang seperti saat-saat ini, saudara, kita sedang memperingati dari beberapa waktu yang lalu pencurahan Roh Kudus. Sudahkah Roh Kudus tercurah atas hidup kita? Sudahkah Roh Kudus bermanifestasi? Saudara, bayangkan ketika Roh Allah yang dahsyat, dikatakan dalam Roma, Paulus katakan dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh yang sama tinggal dalam Anda dan saya. Saudara bisa bayangkan, Roh yang dahsyat yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah terjadi pembuktian apa-apa, saudara, sampai kita mulai dilatih lewat pengetesan itu, sehingga kapasitas kita itu akan ditambahkan semakin hari semakin naik, saudara. Dan yang kita tahu, firman Allah berkata ternyata sangat luar biasa. Pemujian, perapian yang menyala tidak pernah akan membinasakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara bisa bayangkan, saudara. Jadi sesungguhnya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, entah itu baik, entah itu kurang baik, entah itu sangat tidak baik, menurut pandangan kita, saudara. Karena seperti yang kita ketahui, ketika orang sedang mengalami masalah yang besar, mungkin dia tidak langsung ketawa-ketawa, puji Tuhan luar biasa, engkau dahsyat. Mungkin dia akan kaget dulu, saudara. Sama ketika seorang untuk mengangkat beban yang biasa diangkat 30 kilo, saudara, dan mungkin ditambahkan jadi 40 kilo, ya dia juga akan ada penyesuaian, saudara. Untuk dia, aduh bisa nggak ya, mampu nggak ya, gitu. Lama-lama dia latih terus, lama-lama dia bisa. Sama, setiap kehidupan orang percaya itu perlu diadakan pembuktian demi pembuktian, dan tidak ada jalan pintas. There is no shortcut. Tidak ada jalan pintas sama sekali. Tuhan ingin membuat kita naik level, ditambahkan kapasitas kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dikatakan mereka terbukti imannya, saudara. Kalau kita baca kisahnya tadi, mereka itu dimasukkan ke dalam perapian, itu lengkap dengan seluruh peralatan baju yang menempel di tubuh mereka. Bahkan yang luar biasa, saudara, Raja Nebukadnezar menyuruh untuk memanaskan api tambah panas, kalau bisa yang paling panas, saudara. Dengan maksud, saudara, mereka ingin melihat 3 orang ini terbakar di tengah api yang dikatakan itu sangat luar biasa panasnya. Bahkan kalau saudara baca tadi, firman Allah berkata, saudara, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego justru terbakar, saudara. Tapi yang luar biasanya, saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan 3 anak muda ini, saudara. Mereka berani mengambil keputusan. Yes, mereka membangun iman mereka. Tidak bukan pekerjaan satu malam. Saya percaya mereka berani mengambil keputusan ini bukan pekerjaan satu malam, tapi suatu perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dan dibangun dengan kesungguhan hati, dengan tekad dan keberanian untuk mengambil resiko. Sehingga kalau saya boleh mungkin kita kembali kepada keadaan kita yang hari-hari ini, about new normal, saudara, sesuatu yang baru. Tapi kita harus berusaha sepertinya normal, saudara. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan ada di sana. Yesus masih bekerja, saudara. Dan dia sanggup melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Kapan? Ketika kita mau berkata, yes Lord. Kita mau melangkah. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mau mengambil setiap resiko yang ada di depan, saudara. Orang yang mengambil keputusan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mudah, saudara. Karena mereka tahu ketika api yang menyala-nyala besar di depan mereka, ketika ancaman yang luar biasa mereka lihat, itu udah pasti mati, itu udah pasti selesai. Tapi mereka mempercayai dengan satu keyakinan yang bukan hanya, saudara, yang berani, tetapi dengan suatu kapasitas yang sangat luar biasa. Kapasitas bahkan yang mau berkata, jika Tuhan tidak menolong, kami tidak akan pernah menyembah siapapun selain kami menyembah Tuhan. Saudara, itu satu kapasitas yang tinggi, high capacity, ekstrim.
sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang mempercayai Tuhan, itu dengan kata lain, kita sedang berkata, Tuhan, apapun terjadi, aku tetap mempercayai Engkau. Dan di situ saudara akan melihat kapasitas Anda dan saya ditambahkan lagi. Saudara, bahu kita semakin diperkuat lagi. Dan kita tahu sekali lagi yang di awal, siapa yang berjalan bersama dengan kita? Siapa Allah yang menyertai kita? Itu yang menjadi masalah. Bukan siapa saudara, bukan siapa saya, bukan pengalaman saya seperti apa, bukan pengalaman saudara mengikut Tuhan seperti apa, tapi siapa Allah yang menyertai Anda dan saya sejak hari ini sampai selama-lamanya. Karena ada banyak orang yang hidup di masa yang lalu. Ada orang yang hidup hanya dengan bahkan mendengar dari kata orang. Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar engkau dari kata orang. Tapi Ayub berkata, tapi hari ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri tentang keajaibanmu. Sebab itu saudara, kita mungkin capek mendengar kesaksian orang. Kita mungkin lelah mendengar, oh ada orang mengalami ditolong Tuhan, mengalami mujizat. Ada orang mengalami dahsyat, mereka mengalami kekuatan luar biasa, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saudara hanya berhenti sampai di mana kita berdiri dan hanya melihat, menonton. Saudara, dan kita akan lelah, kita akan capek, kita akan kecewa. Kok kita hanya sampai mendengar? Kapan kita bisa mengalami? Sampai kita berjalan dan bertindak, berjalan bersama dengan Tuhan, maju ke dalam perapian yang menyala, maju ke dalam situasi-situasi yang tidak baik. Karena Tuhan ada di sana, hendak menaikkan kapasitas kita. Levelnya di bawah, tinggi lagi, high capacity. Saudara, sehingga apapun itu, taruhkan dalam hati kita. Jangan pernah kita mencurigai Tuhan berbuat yang jahat. Jangan pernah kita berpikir Tuhan mengizinkan masalah-masalah untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan iman kita. Karena firman Allah berkata, dikatakan bahwa tidak pernah dihancurkan. Tidak akan pernah masalah itu membuat kita hangus terbakar, burn out, membuat kita benar-benar terhilang dari hadirat Allah. Buktinya ketika mereka 3 orang ini dibawa ke perapian, orang yang mengangkat terbakar, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan bau asap pun tidak ada, saudara. Bau api pun tidak ada. Anda bisa bayangkan siapa Allah yang berjalan bersama dengan mereka. Sebab itu dinyatakan dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan seperti ini. Saudara bayangkan, saya ketika membaca kisah ini sangat luar biasa karena menjadi sangat monumental sekali. Kenapa saya katakan seperti ini? Saudara, karena dikatakan sampai para bupati, semua orang itu dipanggil hanya untuk menyaksikan siapa orang yang berjalan bersama-sama di dalam api bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, bahkan Raja Nebukadnezar itu sangat terkejut, saudara. Karena ketika orang ini dibuang ke dalam perapian itu dalam keadaan terikat, bagaimana mungkin mereka terlepas dan mereka berjalan seperti anak dewa, saudara. Dikatakan seperti itu. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekat kepada pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, saudara, keluarlah dan datanglah kemari, saudara. Saudara lihat, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bau kebakaran pun tidak ada kepada mereka. Sekali lagi, yang pertama, bangun iman dasar kita kepada kekristenan kita. Khususnya saudara, perjalanan iman kita itu kepada Kristus yang hidup. Tapi kekristenan yang kita taruh hidup kita di atas batu karang, di atas kehidupan Kristus yang menjadi hidup kita, itu yang membawa saudara naik, melesat kepada level yang dibawa Tuhan, naik tinggi, melewati semua masalah, saudara. Dan saudara, ketika kita membangun iman kita, saya katakan tidak satu malam. Ada orang yang berharap dia bangun tidur besok pagi imannya sudah kuat. Tidak pernah terjadi satu malam. Itu terjadi ketika kita bertekun dalam iman, bertekun dalam doa, bertekun dalam merenungkan firman, menyembah Dia, dan kesetiaan mengiring Tuhan hari lepas hari. Kita akan melihat fondasi kita yang lemah, yang goyah, mungkin akan terus dirapatkan, jadi lebih kuat, jadi lebih kuat. Dan dikatakan, upon this rock, di atas batu karang ini, Anda didirikan, Anda dibangun. Saudara, sebab itu, kalau kita hari ini sedang dibangun Tuhan, supaya kita memiliki fondasi yang kuat, apa yang harus kita lakukan?
Dan komitmen itu adalah yang paling utama. Ketika kita komitmen untuk mendirikan kehidupan kita di atas firman, di atas batu karang, saudara, ketika badai datang kita tidak akan lari, tidak akan beralih kepada yang bukan fondasi yang kuat, saudara. Dan yang kita tahu pasti, yang kedua yang membuat kita bisa mampu membangun kehidupan di atas fondasi yang kuat, orang-orang di sekeliling kita. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan di sekeliling kita, menguatkan kita. Ada orang-orang di sekeliling kita yang dikirim untuk mendoakan saudara. Ada orang-orang juga di sekeliling kita yang dikirim Tuhan untuk mengasah kita, supaya kita dibentuk lebih baik, lebih kuat lagi, supaya kita menjadi pribadi yang tough, yang kuat, yang firm, saudara. Dan orang-orang di sekeliling ini yang akan membawa saudara berjalan dan melihat kapasitas kita terus ditambahkan sambil kita membangun kehidupan di atas fondasi. Apa yang kedua yang kita perlu lakukan? Seperti dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, saudara. Firman Allah berkata bahwa setiap pembuktian yang diizinkan Tuhan, setiap apapun yang diizinkan Tuhan, kita melihat itu sebagai sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan. Sekolah supaya iman kita menjadi kuat. Sekolah supaya kerohanian kita menjadi dibangun, saudara. Sehingga kita tidak akan pernah berpikir setiap api pencobaan itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Tapi kita bisa melihat bahwa, oh, naik level saya, oh, kapasitas saya ditambahkan. Bahkan kita bisa berkata kepada badai, welcome. Karena kita tahu bahwa lewat badai ini kita akan naik terbang tinggi. Kalau kita tahu bersama burung Raja Wali, dia akan menunggu badai yang besar, bukan badai yang ecek-ecek, saudara. Karena dia hanya bisa diterbangkan tinggi dengan badai. Sehingga kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang tidak pernah takut dengan api pencobaan yang menyala, yang menakutkan, dengan badai yang datang silih berganti. Tapi kekristenan yang kuat yang akan naik ke level yang paling tinggi, high capacity, kapasitas kita yang akan terus ditambahkan, adalah kekristenan yang tidak pernah takut, tapi bersedia berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan bahkan di atas api pencobaan dan di atas badai dan gelombang sebesar apapun yang datang. Karena kita tahu, sekali lagi, siapa yang berjalan bersama dengan saudara dan saya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saudara boleh melihat pembuktian demi pembuktian yang Tuhan izinkan. Di ending, at the end, selalu kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Anda bayangkan, saudara, 3 pemuda yang biasa saja, hanya dengan iman, dengan fondasi yang luar biasa, dan keberanian mengambil resiko, menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan yang keras, menghadapi kehidupan dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Hanya orang-orang seperti ini yang akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara. Hanya orang-orang yang mau bertanding dan masuk ke dalam arena yang akan melihat kemenangan dan sorak-sorai, bukan hanya menjadi penonton. Ya, gol masuk, ya. Tapi orang yang dalam arena sebagai pemain yang maju bertanding, ia akan melihat kemenangan yang luar biasa. Dan mereka ini, saudara, Anda bisa lihat, saudara, jadi bahkan Raja Nebukadnezar, bahkan petinggi-petinggi yang ada di sekitar sana yang dikumpulkan di kerajaan itu bahkan menyaksikan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, dan benar-benar ketiga pemuda ini ditinggikan, mereka dipromosikan luar biasa. Bahkan mereka lewat kehidupan mereka, nama Allah, nama Tuhan itu dipermuliakan secara luar biasa. Ketika engkau naik kelas, saudara, kemuliaan Allah akan terus dinyatakan dan Tuhan akan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, saudara, pembuktian dari iman kita itu semuanya hanya soal anugerah Tuhan, di mana kita berharap kepada Tuhan, kita kuat lagi, dan kita melihat pertolongan Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah kita, dikatakan bukan karena kemampuan kita, tapi karena roh yang luar biasa di dalam Anda dan saya. Firman Allah berkata, ketika mereka datang, mereka melihat bahwa mereka ini tidak mempan api, saudara. Mereka ini tidak terbakar sama sekali. Dan ayat 28 berkata, seorang raja yang biasanya menyuruh seluruh rakyatnya, seluruh bangsanya itu untuk daerah kekuasaannya menyembah kepada raja ini, itu dalam seketika langsung terbalik perubahan yang luar biasa. Dia katakan bahwa tidak ada orang yang tidak akan menyembah Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara bisa bayangkan, jika Tuhan menyertai saudara, jika engkau ada di dalam kereta yang diizinkan Tuhan untuk melaju, saudara, masuk ke dalam, jangan sampai kita ketinggalan kereta. Masuk, berjalan, mengikuti bersama dengan Tuhan.
Dan lihat, kapasitas-kapasitas ilahi terus akan ditambahkan. Kemampuan kita terus akan ditambahkan ketika kita membangun dasar yang kuat, berani mengambil resiko, saudara, dan mau berkata ya kepada segala situasi yang ada. Tidak pernah takut akan apapun, saudara. Jika kita pernah, mungkin ada orang petinju yang terkenal di dunia, dia pernah bertarung dengan petinju kelas kakap lainnya, bintang dunia, dan dia pernah menang. Dan kemudian dikasih petinju yang cuma kelas RT, kelurahan, dan dia takut. Berarti, saudara, dia tidak pernah mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Tapi orang yang pernah bertanding dan melihat kemenangan yang luar biasa, ketika diperhadapkan dengan badai, tantangan yang semakin besar, dia berani karena dia sudah pernah melihat pertolongan Tuhan. Contohnya Daud, saudara. Kenapa dia berani menghadapi Goliat? Karena dia sudah terbiasa menghadapi, dikatakan beruang, ada singa, dia tarik cakarnya singa itu, dan itu resikonya itu maut juga, saudara. Jadi jangan pernah takut ketika Tuhan membawa kita di dalam bahaya, di dalam perapian yang menyala, karena di sana kapasitas Anda dan saya ditambahkan. Karena di sana iman kita terus diuji dan dibuktikan menjadi murni. Karena di sana fondasi kita akan semakin kokoh. Dan yang terakhir, di sana saudara akan melihat promosi, saudara akan melihat peninggian dari Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Dikatakan, saudara, ayat 29, sebab itu Raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa yang baru beberapa hari terjadi. Saudara, ada seorang ibu yang dengan setia mengikuti ibadah online. Sebab itu saya tahu bahwa ada kuasa yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan ibadah online, karena mimbar boleh ditutup, tetapi saudara, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dapat bisa ditutup oleh apapun. Suatu waktu seorang ibu yang mengikuti ibadah dalam hari Minggu Revival Worship Church, dan juga dalam revival, dalam ibadah tengah minggu, saudara, online. Dan ibu ini berkata bahwa dia mengalami badai-badai yang luar biasa, dan dia hanya tekun saja berdoa, mendengarkan firman Allah, imannya dikuatkan. Tapi suatu waktu ketika suaminya itu ngalamin drop yang luar biasa, dan dibawa ke rumah sakit di Jakarta, ke beberapa rumah sakit yang cukup terkenal, dan kemudian dinyatakan bahwa suaminya mengalami cancer, positif cancer, dan ngalamin drop yang luar biasa. Sehingga mereka kaget karena itu terjadi itu sangat cepat, saudara. Sangat sangat cepat dan tidak diprediksi. Karena keadaannya sehat, saudara. Keadaannya bukan kayak orang yang udah sakit-sakitan, enggak, saudara. Tapi kemudian drop, dan begitu dicek dinyatakan cancer. Dan kemudian dibawa ke Singapura pakai pesawat SOS. Dan begitu sampai di sana, itu langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung masuk ke ICU, saudara. Dan ketika masuk ke ICU, istrinya itu harus dikarantina 14 hari. Tidak bisa bertemu dengan suaminya. Dan itu istrinya nangis nggak berhenti. Dan suatu waktu istrinya menelpon kami, karena setiap ibadah kami selalu memberikan nomor-nomor supaya kami bisa mendoakan. Kita bisa kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu diberikan kepada setiap orang. Kepada setiap orang. Firman Allah berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, aku telah memberikan engkau kuasa, saudara. Jadi telah diberikan kepada setiap kita. Dan saudara, firman Allah berkata ketika ibu itu menelpon, dan kami katakan, saya katakan, ibu, kita sepakat. Firman Allah berkata ketika kita sepakat apa saja yang kita minta, kalau itu dalam rencana Tuhan, kehendak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika ibu ini katakan, iya saya percaya. Saya katakan, ibu, kita ini nggak ada apa-apanya, tapi Yesus yang ada apa-apanya. Dan kami sepakat, saudara, dalam 10 menit berdoa dan minta kuasa Tuhan. Dan kita berdoa biar darah Yesus itu yang mengalir ke atas tubuh suaminya yang saat ini ada di ICU, yang istrinya tidak bisa ke sana, saudara, dan tidak tahu keadaannya seperti apa. Dengarnya sudah drop parah, sudah kritis. Dan kita berdoa biar Tuhan yang mengunjungi, kuasa Roh Kudus yang menjamah, darah Yesus mengalir, dan tidak ada satu nama penyakit pun yang dapat tinggal tetap ketika darah anak domba Allah mengalir. Dan kami berdoa supaya biar Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa hari kemudian kami dapat kabar, ternyata dikatakan bahwa telah dinyatakan
pengecekan berkali-kali dan kemudian PET scan, bahkan dibiopsi kembali saudara. Hasilnya itu tetap dikatakan dari PET scan dan pemeriksaannya di Singapura dikatakan positif cancer, bahkan semakin drop saudara. Tapi kemudian ketika dibiopsi untuk pengen tahu dia udah stadium berapa dan jenis kansernya apa saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Dokter katakan kepada keluarga ini ini sudah sangat sulit saudara, dikatakan. Dan ketika nyatakan hasilnya, mereka kaget sekaget-kagetnya. Dokter bahkan susternya juga kaget, nggak percaya. Tapi di kenyataannya dikatakan bahwa tidak ada sel kanker sama sekali saudara. Bahkan dokter membisikkan kepada anak daripada bapak ini, dari suaminya ini, dari anaknya dibisikkan, dikatakan, dokter katakan kalau ini hanya kuasa Tuhan. Bisa terjadi, ini hanya kuasa Tuhan. Saudara lihat, saudara, kapasitas ibu ini dilatih saudara. Kapasitas ibu ini dipaksakan untuk naik level. Dan ibu ini tidak ada pilihan lain. Ibu ini mengambil keputusan untuk maju bersama dengan apa yang Tuhan izinkan saudara. Dan ibu ini tidak mundur. Ibu ini tidak kemudian down. Secara manusia dia katakan air matanya tidak bisa dihentikan. Dia sudah drop, dia sudah takut, dia sudah kecewa saudara. Tapi kemudian dia bangkit lagi. Dan ketika kami sepakat, saya katakan, ibu jangan takut. Tuhan yang luar biasa menyertai ibu. Ibu tidak pernah sendiri di sana. Sekalipun ibu di karantina 14 hari, suami ibu urusannya itu Tuhan. Dia yang bekerja. Kita percaya bahwa ada kuasa yang tidak kelihatan yang sedang bekerja. Dia katakan amin, amin. Dan apa yang harus ibu lakukan? Saya katakan mengucap syukur dan percaya. Ucapkan perkataan iman dan percaya bahwa Tuhan sudah melakukan. Tuhan sudah bekerja. Berterima kasih kepada kekuatan Tuhan. Dan saya katakan ibu sedang ditambahkan imannya untuk mempercayai dan melihat ketidakmungkinan yang sanggup diubahkan menjadi mungkin oleh Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, tadi diberi kabar lagi, ventilator telah dicabut dan dinyatakan bersih dari kanker. Saudara boleh melihat siapa Tuhan kita. Saudara, bukan kita, bukan siapa, tapi siapa Tuhan yang berjalan menyertai Anda dan saya. Dan saya percaya kuasa Tuhan telah dicurahkan atas setiap kehidupan kita saudara. Setiap kita telah dicurahkan kekuatan kuasa Allah. Dan pilihannya, maukah saudara membangun fondasi yang kuat? Maukah saudara berani menjadi Kristen yang berani mengambil resiko dan maju berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah saudara mempercayai Tuhanmu melebihi semua kenyataan yang kau lihat? Maukah saudara setiap resiko-resiko yang di depan kita percaya bahwa akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa? Maukah saudara percaya bahwa peninggian itu bukan dari timur, bukan dari barat, tapi tangan Allah yang luar biasa? Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia ditambahkan imannya, ditambahkan kapasitasnya, mujizat kemuliaan Tuhan itu menyertai dengan luar biasa. Jadi jangan pernah mengejar kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mengejar bonus-bonus. Jangan pernah mengejar supaya dipromosikan. Kejar Allahmu. Kejar iman yang dikuatkan, ditambahkan. Kejar kapasitas kita yang dinaikkan to next level. Dan yang lain Alkitab mencatat itu akan menyertai Anda dan saya. Hari ini kalau belum terjadi, kita melihat belum terjadi mujizat, belum kita melihat kebaikan Tuhan, belum kita melihat kemuliaan Tuhan yang mungkin kita selalu ingin lihat, belum kita melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, mungkin kita sedang di masa pembuktian iman. Mungkin kita sedang di masa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Mungkin kita sedang di masa untuk harus mengambil keputusan, berani maju menghadapi resiko, supaya ketika engkau dan saya maju, engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ada di ujung sana. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara hari ini bersama dengan saya, kita sepakat untuk naik level. Kita sepakat untuk tidak takut akan new normal. Kita sepakat untuk melihat ada Tuhan yang tidak kelihatan. Ada satu pribadi yang berjalan di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan ikatan tidak bisa mengikat mereka. Api yang panas tidak dapat menghanguskan mereka. Ada satu ayat terakhir yang saya ingin bacakan, saudara, mengakhiri sharing saya pada saat ini. Firman Allah berkata seperti ini. Dalam Yesaya 43 ayat 2. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, ketika engkau berjalan melewati api, saudara, dikatakan you will not be burned and the flames will not set you ablaze. Dikatakan api itu tidak akan membuat engkau terbakar berkobar-kobar, saudara. Artinya
Artinya saudara, ketika kita masuk ke dalam api memang panas, tapi itu tidak menghancurkan iman kita. Itu tidak akan membuat Anda undur dari Tuhan. Itu tidak akan membuat engkau terhilang dari hadirat Tuhan. Itu tidak akan menghancurkan masa depan saudara. Tapi perapian yang menyala-nyala itu akan membuktikan iman kita, kapasitas kita dinaikkan. Dan engkau akan melihat di tengah perapian itu ada pribadi yang luar biasa, yang ada di tengah keluargamu, yang ada di tengah pekerjaanmu, yang ada di tengah engkau ketika sedang ada di rumah sakit, yang ada di tengah pergumulan anak-anakmu, yang ada di tengah usahamu yang sedang terancam bangkrut, yang ada di tengah segala kehidupanmu yang hari-hari ini sulit saudara. Izinkan pribadi yang luar biasa berjalan menyertai saudara dan membawa engkau kepada level yang lebih tinggi lagi. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan, pembuktian Tuhan, kemuliaan Allah, dan promosi itu menyertai orang yang berani mengambil komitmen berjalan. No matter what, kesulitan apapun engkau maju, badai apapun engkau maju, panasnya api pencobaan engkau maju. Yesus ada di tengah-tengah engkau. Yesus ada di tengah-tengah keluargamu. Yesus ada di tengah-tengah usahamu yang terancam bangkrut. Yesus ada di tengah-tengah engkau ketika sedang berbaring di rumah sakit atau anggota keluargamu yang sedang sakit. Yesus ada di tengah-tengah engkau ketika keluargamu menghadapi berbagai masalah yang sulit. Izinkan pribadi yang luar biasa itu ada, hidup, bergerak, dan membawa engkau keluar dari perapian dengan kemuliaan yang dinyatakan luar biasa. Mari, saudara yang rindu bersama dengan saya sepakat, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami sepakat saat ini kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang lembek, pribadi-pribadi yang tidak tahan uji, pribadi-pribadi yang gampang menyerah. Tapi jadikan kami pribadi yang memiliki kapasitas yang tinggi, yang berani berkata ya, yang berani mengambil keputusan, yang berani mengambil take the risk, mengambil resiko apapun. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri, ada Tuhan menyertai kami. Kami sepakat berdoa, Tuhan, biar kekuatan kuasa Allah terus dimanifestasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami harus tahu dengan yakin bahwa apapun yang di depan kami, season apapun yang Tuhan bawa, kami akan tak melihat kemuliaan Allah, kami akan tak melihat janji Allah, kami akan tak melihat mujizat Allah, kami akan tak melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa buat setiap kami. Ada di antara saudara yang sedang sakit, anggota keluargamu sedang sakit. Tadi saya mendengar kabar ada seorang yang di Medan, dia sedang keluarganya mengalami terpapar oleh COVID, dan mereka bukan orang yang cukup punya uang dikatakan untuk membeli mungkin obat-obat yang mahal atau pengobatan-pengobatan yang lebih. Tapi kita percaya bahwa ketika tidak ada akses yang lain, kita akan selalu melihat selalu ada akses di mana Tuhan yang tidak pernah ditutup jalan oleh siapapun. Dan siapapun saudara yang hari ini mungkin memiliki keluarga, anggota yang lain yang sedang sakit, sedang mengalami pergumulan, atau saudara sendiri yang sedang berjuang hari-hari ini, mari bersama kita angkat tangan, kita sepakat, dan saudara sendiri yang mengucapkan dengan iman bahwa Tuhan sedang membawa engkau tinggi untuk melihat kemuliaan Allah, untuk melihat menyatakan pernyataan kuasa Allah, untuk melihat mujizat terjadi, untuk melihat tanda-tanda ajaib, sign and wonder terjadi. Dan seperti seorang ibu yang saya saksikan tadi, dia katakan seperti mimpi dia melihat kuasa Allah yang luar biasa. Dan izinkan itu menghampiri Anda dan saya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami sepakat bahwa seperti Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, demikian kuasa yang sama menyertai kami. Kami mau berjalan maju dan kami akan melihat kemuliaan Allah. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang sedang sakit, demi nama Yesus Kristus, apapun nama penyakitnya itu, hanya sebuah nama, kami ucapkan kuasa kesembuhan mengalir. Kami alirkan kuasa Roh Kudus mengalir dengan luar biasa. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang bergumul masalah apapun itu. Kami berdoa tangan Allah yang kuat membawa kami tinggi, melewati perapian dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, dan mau berjalan maju, naik level dengan capacity, high capacity yang daripada Tuhan. Dan nama-Mu akan selalu disanjung. Penyertaan, promosi, pembuktian, kemuliaan Allah, kebajikan menyertai setiap kami mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Maju terus, jangan pernah menyerah. Berjalan bersama dengan Tuhan di musim yang baru, new normal, bersama dengan Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. God bless you. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.